pohon pisang yang ku tanam 6 bulan yang lalu, yang bibitnya itu aku bawa dari kampung, kini sekarang sudah mulai berbuah. Dan itu untuk si jantung pisangnya udah dipangkas biar si nutrisinya itu terfokus ke si buah pisangnya gitu guys. Dan ini aku mau cek-cek dulu, pokoknya setiap hari aku tuh penasaran sama si pisang ini. Dan ini tuh aku pertama kalinya tanam di kebun samping rumah ini guys. Dan ini aku mau lanjut panen-panen ya di kebun samping rumah ini. Ada cabai yang udah mulai merah-merah, ada yang udah tua, jadi bakalan aku panen aja. Untuk anginnya ini lumayan kenceng juga, dan di sini tuh udah musim kemarau guys, udah bener-bener nggak ada hujan. Walaupun ada hujan sekali itu pun nggak ngepek ke si tanahnya, tetap aja dia kering untuk si tanahnya. Dan sampai ada tanah yang udah kebelah gitu karena saking keringnya gitu guys. Dan sampai si telunjuk itu tuh bisa masuk ke si tanah yang retakan gitu guys. Wah pokoknya main parah banget untuk retakan-retakannya, aku juga sampai ngeri. Dan kalau panasnya itu setiap hari, masya Allah panas banget pokoknya mah. Baru pagi aja jam 8 udah panasnya kayak siang hari bolong gitu guys. Dan bener-bener capek banget ini nyiraminnya, harus setiap hari disiram. Jadinya ya Allah bener-bener capek juga ya, kalau misalkan gak disiram juga kasihan si tanamannya gitu. Tapi kalau misalkan disiram tiap hari ya boyo aku ini yo bener-bener capek pokoknya si pinggangku ini guys. Terus ini si cabenya nih udah nggak tahu panen keberapa kalinya ya, soalnya aku juga nggak ngitung. Pokoknya ini tuh si cabenya aku tanam dari sisa limbah dapur gitu. Jadi pokoknya mah untuk jenisnya aku nggak tahu jenis apa aja lah, pokoknya mah aku tanam-tanam aja, yang penting bisa panen gitu guys, buat memenuhi kebutuhan harian dapurku. Jadi kalau si cabai ini tuh aku udah lama nggak beli cabai guys, jadi kalau mau nyambel tinggal petik-petik aja. Terus misalkan kalau punya gorengan ya udahlah tinggal petik aja di sini gitu guys. Kalau untuk si cabai, coba nih kalau di daerah kalian musim kemaraunya parah nggak sih? Kalau di sini mah ya Allah bener-bener parah, sampai tetanggaku juga ada yang udah kekeringan untuk air bersihnya gitu guys. Ini tuh yang aku tanam cabenya, ada jenis cabai yang rawit hijau, ada juga yang si cabai rawit putih gitu. Dan ini kalau untuk cabai rawit yang putih mah udah ada yang busuk kayak gini, pasti selalu ada aja guys yang dalamnya itu udah ada ulatnya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting masih ada yang hijau yang masih bisa kita masak gitu guys. Oke, ini lanjut untuk yang sebelah sana juga ada, bakalan aku panen. Ada daun katuk ini guys. Nah daun katuknya ini udah tinggi banget karena udah lama nggak pernah aku panen lagi. Ini tuh untuk daun katuknya panen yang kedua kalinya kalau nggak salah, karena sebelah sini tuh jarang banget aku panen daun katuknya. Jadi ini aku panen aja, dan nanti untuk si batangnya bakalan aku tanam lagi. Jadi ini untuk si katuknya mah gampang banget pokoknya untuk memperbanyaknya gitu guys. Terus ini ada si pohon cabai yang udah ketutup sama dedaunan si pohon pepaya gitu. Akhirnya aku beresin juga, aku berdiriin lagi karena tadinya itu tumbang guys pohon cabainya. Jadi biarkan dia berdiri lagi. Nah ini untuk si daun katuknya lumayan dapatnya banyak, dan ini bakalan aku pretelin dulu untuk si daunnya dari batangnya. Oke, yang sebelah sini juga ini ada daun katuknya. Ini masih pendek tapi tetap bakalan aku petik juga untuk si daun katuk ini. Nah untuk hari ini tuh panennya banyaknya daun katuk ya guys, karena lumayan buat nanti aku buat dimasak sayur bening gitu. Pokoknya seger banget nanti kalau masak sayur bening ditambahin sambal. Dulu awalnya aku tanam si daun katuk ini, si pohon katuk ini gitu ya, cuman 2 batang aja. Tapi sekarang udah melimpah banyak karena setiap aku habis panen batangnya itu aku tancepin lagi, karena ini tuh emang mudah banget untuk memperbanyaknya. Jadi kalau yang udah tua-tua gitu batangnya ditancepin aja udah numbuh gitu guys. Nah ini lanjut aku mau panen rowai atau kacang koro ya, yang jenis yang hijau. Nah ini ada beberapa biji aja, bakalan aku panen aja, bisa buat dilalap ataupun ditumis-tumis. Tapi kalau aku sih lebih suka dilalap mentah gitu, karena ini masih fresh, langsung dicocol sambal enak banget gitu guys. Nah kalau di tempat kalian kalau kacang koro biasanya dimasak apa guys? Nah si kacang koro ini tuh udah merambatnya ke bagian si bunga telang, jadi
Ini tuh aku panennya hampir salah petik guys, sama si bunga telang yang udah banyak bijinya gitu. Jadi hampir sama ya antara si bunga telang bijinya sama si kacang koro ini guys. Dan ini tuh harus aku pangkas sepertinya untuk si bunga telangnya, karena udah terlalu banyak, udah terlalu rimbun. Jadi nanti harus diperbaharui lagi biar dia itu lebih enggak menjalar-jalar gitu guys. Kalau untuk si kacang koro ini mah aku nggak banyak perawatan sama sekali, cukup cuman disiram aja, itu pun kalau lagi inget guys disiramnya. Tapi kalau misalkan kalau lagi nggak inget mah jarang aku siram sama sekali. Nah ini dia ya untuk hasil panennya, lumayan daun katuk. Dan yang ini lanjut aku mau petikin ini dulu guys. Ada si ranti atau dibilangnya di aku mah lenca piit guys. Ini tuh enak, kalau yang udah hitam itu rasanya manis, tapi kalau yang masih hijau mah itu agak asam-asam dan ada pahitnya gitu guys. Ini masih sejenis sama si lenca gitu guys. Dan ini tuh